Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurrahma Rizky Fajriya dari kelas A2. Di sini saya akan membacakan sedikit rangkuman tentang Qasim Utsmani dari 3 video. Pada masa Rasulullah, Al-Quran belum ditulis dalam satu mushaf, dan pada masa itu lebih banyak yang menghafal daripada yang menulis. Meskipun ada yang menulis, itu pun ditulis belum dalam satu mushaf dan menggunakan media yang berbeda-beda seperti pelepah kurma, tulang unta, dan lain-lain. Al-Quran pertama kali ditulis dalam satu mushaf utuh pada masa Khalifah Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah, dikenal dengan At-Tanwil Al-Anwal, dan dikumpulkan lagi pada masa Utsman yang lebih terstruktur dan diketuai oleh Zaid bin Sabit yang berhasil menulis mushaf 30 juz dan 5 salinannya yang dikenal sebagai mushaf induk, dan kaidahnya disebut Qasim Utsmani. Dan pada masa ini Al-Quran belum berharokat, yang terlihat hanya batang hurufnya saja. Dan pada tahun 50 Hijriah atas perintah Gubernur Ziyad, tulisan yang gundul tersebut disempurnakan karena banyak orang Islam yang masih bingung, yang bertugas memberi tanda baca bernama Abu Aswad Ad-Dauli dengan titik-titik bulat yang disebut Naqtul I'rab. Dan pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, banyak yang masih bingung karena tanda bacanya yang sama, dan Hajjah bin Yusuf mendesak agar membuat pembeda huruf, namun masih enggan karena takut dikira bid'ah. Dan Nasar bin Ashim yang berijtihad dengan muridnya yang bernama Yahya bin Ya'mur menghasilkan titik pembeda yang disebut Naqtul I'jam. Namun dari keduanya masih kurang efektif dan masih banyak menimbulkan kekeliruan karena banyaknya titik yang tertumpu. Dan pada masa dinasti Abbasiyah disempurnakan lagi oleh Imam Khalil Ahmad bin Farohidi yang merumuskan tanda baru untuk menggantikan hasil rumusan Abu Aswad. Beliau yang berhasil mengganti tanda baca atau harokat baru yang diperoleh dari huruf hijaiyah yang seperti tanda baca yang digunakan sekarang seperti harokat, fathah, dhamma, kasroh, sukun, dan lain-lainnya yang digunakan seperti saat ini. Kaidah Qasim Utsmani itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu hadaf, yaitu membuang huruf antaranya alif, waw, ya, lam, dan nun. Yang kedua yaitu ziyadah, yaitu menambah huruf yang ditambah itu seperti alif, waw, ya, dan ha. Yang ketiga itu badal, yaitu mengganti. Yang keempat itu hamzah ditulis dalam bentuk alif, ya, waw, atau seperti kaidah amin. Yang kelima, fasol dan wasol adalah pemisah atau penggabung dalam penulisan. Yang keenam, kata yang terdapat 2 qiraat. Apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli qiraat, maka penulisannya hanya satu saja, diambil dari yang paling banyak digunakan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.